Pada saat kita berharap sesuatu seperti kayak menginginkan yang terbaik buat anak, satu sisi ada keterbatasan-keterbatasan yang kita tuh nggak mampu. Ketika punya anak, itu awalnya ngerasa nggak sanggup, bukan karena nggak mau, tapi karena ngerasa mentalnya belum cukup dan belum cukup dewasa untuk memahami bahwa ini adalah titipan. Terus setelah berjalan waktu menyadari bahwa sebagai ibu tuh nggak mesti sempurna dan mereka nggak butuh kita sempurna sebagai ibu, hanya anak itu cuma minta didengar. Yang paling terasa adalah waktu punya anak pertama, terus nggak lama hamil anak kedua tuh dengan jarak yang deket, itu ngerasa kayak pengen resign dari kantor. Pada saat saya ingin mengejar karir, tapi anak-anak nggak ada yang jaga di rumah. Mereka masih sangat kecil, usianya dua-dua masih di bawah 5 tahun. Akhirnya saya memutuskan untuk resign sih pada saat itu. Pada saat kita misalnya lagi sholat, lagi ibadah, ya kita mengadunya sama Allah tuh. Nah di situ kita minta petunjuk, minta pertolongan sama Allah supaya dilembutin hati anak-anak. Gitu. Terus ya supaya mereka memang jangan sampai tahu kalau kita ini nangis depan mereka. Kenapa? Supaya jangan mereka tahu tuh kita tuh lemah depan mereka. Kalau nangis sering ya, karena masih jadi manusia, jadi sering nangis. Kenapa anak nggak boleh tahu? Karena cuma pengen kasih tahu bahwa nangisnya ini bukan karena mereka. Pernah mungkin ya, tapi lebih ke arah menyesal mungkin. Jadi pada saat anak-anak itu melakukan kesalahan, kemudian saya emosi, kemudian saya marah-marah gitu. Pada saat lihat mereka tidur, kemudian saya ada penyesalan terus nangis gitu, mungkin itu momennya. Pernah, aku kadang suka, aduh udah ngerepotin ibu di rumah, terus masih dititipin anak di rumah. Ibu harusnya udah cukup ngurusin kita, tapi masih ngurusin cucu lagi. Nah, itu rasanya aku udah kayak, ya. Ngebentak sih. Kalau anak udah ngebentak, rasanya di dada tuh nyes. Gitu. Terus yang kedua, bohong. Nah, kita tahu nih dia bohong, tapi kok dia nggak jujur. Nah, kita pancing sampai satu titik. Nah, sampai satu titik itu akhirnya dia ngaku lah gitu. Nah, itu yang bikin orang tua tuh kok gagal mendidik anak, sampai nih anak dusta gitu. Pada saat anak-anak itu melanggar sesuatu yang dilarang syariat. Semua tetap berjalan dengan baik, seperti harapan orang tua. Terus pengennya sih apa yang kita sampaikan, apa yang kita nasehatin semua bekal untuk mereka, yang terbaik buat mereka bisa jalanin. Buat abang, buat adek, Bunda cuma pesan kalau Bunda nggak ada, jangan lupa sholat, jangan tinggalin dan jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Tetap jadi orang baik, tetap sabar. Jangan lupa pertolongan cuma datang dari Allah, bukan dari manusia. Paling cuma pengen anak-anak itu terus menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Yang jelas jangan lupain sholat, menjadi seseorang yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Karena aku punya anak 3, jadi mereka tuh harus saling bahu-membahu. Jadi melo. Aku berusaha untuk membahagiakan sekuat tenaga aku ya. Aku nggak bisa. Tadi aku tuh kayak berusaha untuk membahagiakan kedua orang tuaku ya, khususnya maksudnya nggak hanya ibu gitu ya, tapi ayah juga, semampu aku, semaksimal aku, karena aku tahu sampai kapanpun kalau nggak ada mereka pasti nggak ada aku gitu. Jadi ya aku berusaha sekuat tenaga aku sih untuk membahagiakan mereka,
dengan cara apapun. Aduh, nggak bisa ngomong ya. Mama, aku paling cuma bisa pengen terima kasih udah mendidik aku, membimbing aku sampai kadang sampai berumah tangga pun aku masih ngerepotin beliau gitu kan, masih kadang suka suruh ini itu gitu kan. Misal aku sayang banget sama mama gitu, semoga selalu diberi kesehatan, diberi umur yang barokah di usianya yang udah nggak muda lagi. Pengennya mama masih tetap bisa ngelihat mendampingin cucu-cucunya sampai dewasa. Sayang, nggak nyangka ternyata jadi ibu itu berat gitu. Dan dulu waktu kecil terlalu nyepelein semua hal yang dibilang oleh Eyang. Dan sekarang jadi ibu, jadi ngerti gitu betapa maksud dan tujuannya adalah sebenarnya sayang. Terima kasih udah bersabar, tetap bersabar sampai sekarang. Semoga memaafkan semua kesalahan-kesalahan anaknya waktu kecil dan sampai sekarang tetap sehat dan tetap kuat. Nggak ada kata-kata sih yang nggak ada kata-kata yang tepat menggambarkan betapa beruntungnya saya mendapatkan seorang ibu seperti beliau. Dan semoga saya bisa meneladani semua cara beliau mendidik anak-anaknya dan bisa saya turunkan untuk mendidik anak-anak saya. Kalau sayang udah pasti sayang banget, bahkan saya nggak bisa membayangkan kehidupan saya setelah beliau nggak ada itu.